Yang keenam mungkin ini isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri ini berdasarkan pedoman COVID revisi kelima. Ini selama pandemi ini kan kita udah berapa bulan ya ini, 8 bulan ya ini, untuk pedoman ini sudah mulai berganti sampai revisi kelima. Jadi karena memang ini sesuatu yang baru, yang sesuatu yang memang masih dikaji terus, untuk masih diteliti terus. Nah ini mungkin isolasi mandiri yang memang yang terbaru sekitar 10 hari ya ini, yang mungkin yang sebelumnya kan sekitar 14 hari dari gejala, mungkin sekarang kita minimal 10 hari gitu. Kalau misalnya ini tidak bergejala ya cukup di rumah, tapi kalau misalnya ada sakit ringan sampai ke sedang ya nanti bisa dilihat dari misalnya ketika ke rumah sakit kan bisa ada ini masuk kemana itu sudah nanti sudah di screening sendiri ya sama tugas medis atau dokter yang ada di rumah sakit. Kalau memang kita tidak bergejala ya cukup isolasi mandiri, atau apabila nanti kita terpapar dari luar atau habis bepergian itu supaya kita isolasi mandiri di rumah. Right. Yang kedelapan, ini tentunya kita harus menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan seperti apa? Makanan bergizi, dan olahraga rutin, rajin, mungkin kalau tidak bisa setiap hari ya mungkin seminggu 3 kali sampai 5 kali minimal. Dan tentunya kita tetap harus ingat dan berdoa kepada Allah supaya kita selalu diberikan kesehatan, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian yang ke-9, ini bagaimana sih kita caranya menjaga yang seperti saya sampaikan di depan tadi, supaya anggota kita, keluarga kita di rumah itu tidak terkena virus yang ketika kita pulang ke rumah dibawa oleh kita. Kita kan nggak sadar ketika kita pulang kerja atau pulang dari kampus atau pulang dari suatu kerjaan atau belanja atau belanja memenuhi kebutuhan dapur ya itu atau kebutuhan rumah, kita nggak tahu ketika pulang ke rumah itu kita membawa virus atau enggak. Ini bagaimana bisa diminimalisir ini saat kita tiba di rumah, jangan menyentuh apapun di sini. Jadi sudah langsung cuci tangan, kemudian segera mandi, ganti baju sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Mungkin ini hal yang sepele ya, cuma ini kalau kita medis kita waktu kita belajar kuliah itu sudah terbiasa karena kita selalu berhubungan sama hal infeksi. Mungkin terima kasih, mungkin sekian ya. Mohon maaf kalau kelamaan, nanti kita lanjut dengan diskusi di sini, mungkin nanti ada pertanyaan. Terima kasih Mbak Ani dan terima kasih semua. Terima kasih banyak Dr. Andriani. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Sangat membuka mata ya. Saya paling kaget adalah ternyata kita nggak boleh ya masker itu dibawa ke sekitar leher dan dada. Nah ini saya sering banget tuh kalau misalnya keluar gitu kan terus pakai masker mau minum atau apa, kecenderungan yang saya lakukan adalah saya bawa ke leher. Wah, saya jadi dapat pengetahuan baru yang luar biasa penting ini ternyata. Oke, mungkin di sini teman-teman juga ada beberapa hal yang merasa kaget ya, ternyata wah, yang kita kira sudah kita lakukan dengan benar, ternyata masih ada hal-hal kecil yang sebenarnya penting yang agak salah ternyata gitu. Nah, di sini teman-teman punya berbagai pertanyaan, tapi kita
kita tunda dulu untuk nanti di akhir sesi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ranah bincang-bincang tentang misinformasi nih, Dok. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang dengan Dr. Anggriani, saya ada satu aktivitas yang ingin kita lakukan bersama. Jadi ada semacam kuis true and false. Nah, jadi kita mau mengecek dulu nih, Dok. Kira-kira teman-teman di sini udah pada paham belum ya terkait hal-hal seperti apa yang harus dan tidak harus dilakukan, atau mungkin apakah ada informasi di luar sana yang ternyata hoax dan teman-teman di sini kira-kira apakah tahu nggak ya ini benar atau salahnya gitu. Jadi sebelum kita mulai diskusinya, mari kita beraktivitas bersama dulu, main game ceritanya. Baik, jadi saya akan screen share. Sistemnya nanti adalah saya akan menayangkan pertanyaannya di layar. Teman-teman nanti akan diberi link Google Forms. Silahkan dijawab agar kita bisa melihat respon kita. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, baik. Jadi, is it true or false? We're going to see whether we have fell into the deep hole of misinformation ya. Jadi untuk teman-teman silahkan kunjungi link ini. Nanti teman-teman akan berhadapan dengan Google Forms yang siap untuk dijawab gitu. Oke, mungkin kita tunggu beberapa saat ya. Apakah sudah pada bisa buka linknya? Sudah, Mbak. Sudah? Oke, siap ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Okay. So, drinking water every 15 minutes will prevent the spread of COVID-19. Is it correct or not? Let's choose an answer. Okay. Okay, someone says A. Okay, absolutely yes. So by drinking water, you're not going to get COVID. Okay. Let's continue to the next one, yeah? In order to protect myself from COVID-19, I have to avoid eating ice cream no matter what. So to not contract the COVID, we should not eat ice cream for this period of time. So is it true or is it false? Benar atau enggak nih teman? Kita nggak boleh makan es krim sama sekali agar kita terhindar dari COVID-19. Oke. Did you choose? Sudah memilih? Kalau sudah, kita ke pertanyaan berikutnya. Drinking alcohol can kill the coronavirus inside my body. Is it true or is it not? Minum alkohol, mungkin alkohol kan panas ya. Mungkin kalau misalnya kita minum alkohol, terus nanti virus-virus kita semacam jadi mati karena panasnya alkohol. So, what do you think? Is it true or is it not? Okay. Should we go to the next question? Oh, wait. The next. Using hand sanitizer is better than hand washing with soap and water. Bener nggak? Kalau pakai hand sanitizer itu lebih baik daripada menggunakan sabun dan air yang mengalir. Which one is better? Atau dua-duanya sama-sama bagus? Nah, kita akan mencari tahu jawabannya nanti di sesi bincang-bincang. Oke. Sudah? Bisa kita lanjutkan? Next one ya. Bleach and other cleaning supplies can kill coronavirus. It may also work if injected to human body. Do you think this is correct or not? Can we inject them to our body or drink them? There are some cases where people actually drink them to avoid getting COVID. What do you think about that? Is it true or not? Okay, next, yeah. COVID-19 is airborne, so it can spread through the air. Do you think, is it correct or not? Can COVID-19 spread through the air or not? Bisa menyebar lewat udara nggak? Now, the last question. I'm under 25. Well, I'm not under 25, but maybe you guys say that, oh, I'm under 25.
I have lower risk of contacting the virus. Is it true that it's safe for us who are like under 25? Iya atau enggak nih? Oke, semuanya sudah menjawab? Sudah? Oke. Baik. Nah, coba kita lihat hasilnya. Apakah jawaban kita benar? Mari kita cek. How many people responded? Okay, let's see the responses ya. Mari kita melihat responnya. Wah, responnya menarik nih. Okay, share lagi. So, for question number 1, drinking water every 15 minutes will prevent the spread of COVID. Separuh dok menjawab iya dan separuh menjawab tidak. Jadi dia berpikir bahwa oke, bisa, ada yang enggak. Pertanyaan nomor 2, I have to avoid eating ice cream. Saya nggak boleh makan ice cream sama sekali. Nah, semua menjawab false. Sepertinya pada ngefans sama ice cream ya, jadi mungkin kayak, enggak, aku harus tetap bisa makan ice cream. Okay, for number 3, it's also false. Everyone like answer false, that alcohol can kill coronavirus. People don't believe in that. Nomor 4, hand sanitizer is better than hand washing. Semuanya juga menjawab tidak. Ini tidak ya, jadi kita semua berpikir bahwa sabun lebih baik dari hand sanitizer. And number 5, bleach and other cleaning supplies can kill coronavirus. It may also work if injected to human body. Wow, surprising ini. Ada satu orang yang menjawab bahwa iya, bisa. Kalau kita menyuntikkan bleach ke dalam tubuh kita, kayaknya bisa bekerja. So one has like a different answer. Kemudian nomor 6, COVID airborne. Bisa menyebar lewat udara. 62% menjawab iya dan 37% menjawab tidak. Jadi ini juga pertanyaan yang hampir 50-50 ya pilihannya. Last, saya under 25. Saya resikonya lebih rendah. 87% ternyata menjawab tidak. Hanya 12% yang mengiyakan hal ini. Oke, jadi hasilnya cukup menarik ya. Ada beberapa hal di sini yang kita masih memiliki cukup banyak perbedaan pendapat, saya bilang seperti itu. Oke, jadi langsung saja hasil yang berbeda-beda ini kita bincangkan dengan Dr. Andriani. Oke dokter, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang hand washing atau mencuci tangan. Jadi kan ada yang bilang bahwa mencuci tangan pakai hand sanitizer itu nggak sebagus atau nggak semanjur mencuci tangan dengan sabun gitu. Padahal kita kan harus selalu mencuci tangan dimanapun, termasuk ketika kita beraktivitas di luar gitu. Nah, apakah hal tersebut benar dok? Lalu jika iya bahwa hand sanitizer itu nggak sebagus sabun, bagaimana dengan lokasi-lokasi publik? Sebenarnya lebih aman mana sih dok menggunakan fasilitas cuci tangan bersama dengan air dan sabun, atau kita menggunakan hand sanitizer? Karena kan mungkin kalau fasilitas bersama ada juga sedikit resiko mungkin ya. Kita harus menggunakan hand rub itu seperti hand sanitizer. Yang dengan base alkohol ya tentunya ya, karena memang sebenarnya dua-duanya ini efektif ya, cuma memang kita harus melihat kondisi yang saat ini mungkin kita berada di luar ya, berarti kan kadang-kadang tidak menemukan air mengalir. Nah ini berarti kan kita masih, sebenarnya kalau sabun kan bisa merusak struktur dari virus tersebut ya, sehingga jadi itu intinya virusnya itu nanti tidak akan rusak yang menyelubungi istilahnya dalam bentuk struktur virus itu akan rusak ketika sudah terkena sabun. Nah ini kan mungkin kita sementara tidak ada air mengalir dari sabun ya, sementara pakai tetap menggunakan hand sanitizer. Ketika memang kita sudah sampai rumah nanti kita minimalisir menyentuh apapun, jadi langsung cuci tangan menggunakan air mengalir. Nah bagaimana ketika kita berada di lingkungan publik ya, yang mana sekarang sudah banyak nih yang menyediakan tempat cuci tangan, sabun. Nah kadang-kadang ini kan kita juga lost control ya, di sini tidak bisa
tidak mungkin asal buka keran, asal pakai sabun. Nah ini kan mungkin bisa diminimalisir ketika kita membuka keran. Ya mungkin awalnya ketika memang kita punya tisu, ada tisu ya dibuka kerannya pakai tisu, kita langsung cuci tangan. Nanti ada sampah di situ atau mungkin tidak ada sampah, kita sediakan kantong plastik yang nanti mungkin kita menggunakan membuka keran itu menggunakan lapisan, tidak langsung menyentuh keran. Itu menggunakan tisu bisa, tapi tisunya setelah kontak dengan keran dibuang. Kemudian kita cuci tangan menggunakan air mengalir. Ketika kita mau ngambil sabun juga bisa mencetnya mungkin dengan menggunakan punggung tangan atau menggunakan tisu lagi untuk dipencet kemudian dibasuh. Nah, sama seperti halnya ketika kita sudah bersih nanti menggunakan tisu lagi untuk menutup keran. Ini kan bisa diminimalisir dengan seperti itu, atau bisa juga biasanya dengan kita awalnya membasahi area buka keran, mungkin membasahi area tangan, kemudian mengambil sabun, kemudian mencuci dulu di pegangan kerannya kita cuci dulu, kan itu udah sabun sudah dirusak ya, sudah bisa merusak dari struktur virus tersebut. Nah itu kan sudah bersih ketika kita sudah disabunin, kemudian kita bilas sedikit kerannya, kemudian nanti sama seperti halnya tempat sabunnya itu juga seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan nutup keran atau menggunakan sabun di area pabrik ya tetap aman. Nah itu kan bisa sebenarnya bisa diminimalisir dengan hal-hal seperti itu. Bisa dengan mencuci yang seperti yang saya sebutkan tadi, atau bisa dengan menggunakan tisu seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Atau kalau misalnya memang tidak ada, yang menggunakan hand sanitizer dulu. Yang penting kita minimal kontak dari area wajah ya, jangan langsung kontak menggunakan area wajah. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, jadi ini salah satu contoh artikel di mana orang-orang seperti mendebatkan mana sih yang lebih bagus tuh, hand sanitizer atau sabun sih sebenarnya. Nah di sini kita juga akan belajar kata hand sanitizer. Ini kan kita dengar terus ya di mana-mana, dan ini berasal dari bahasa Inggris, hand sanitizer, yang dalam deskripsi dari kamus berarti adalah agent applied to the hands for the purpose of removing common pathogens or disease-causing organisms. It can also be called hand antiseptic, hand rub, or hand rub with like a space. So on one hand, it's true that you can use it to prevent coronavirus, but if if it's like within the house, like the doctor had said, soap and water, like running water is definitely the best choice. Gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Ini nih dok. Jadi ceritanya di Iran itu ada berita bahwa 27 orang terbunuh karena berusaha melindungi diri dari coronavirus. Kenapa? Mereka terkena alcohol poisoning. Jadi sempat berkeliaran berita bahwa alkohol itu bisa membunuh coronavirus, tapi terus ternyata malah memunculkan kematian. Jadi sebenarnya gimana sih dok? Apakah benar alkohol itu bisa mengobati atau menghilangkan coronavirus di badan kita? Mungkin ini untuk pembahasannya ini mungkin kita memang sekarang kan masih banyak bermunculan ya untuk isu-isu yang memang namanya kita sekarang untuk sosial media itu sangat besar sekali ya pengaruhnya. Kita di rumah aja kita bisa tahu informasi dari luar-luar. Nah mungkin kalau seperti alkohol seperti ini kan kita ketika memang ini memang diklaim bisa menyembuhkan COVID, ini kan kita dari medis itu pasti sudah ada ahlinya, pasti sudah ada uji klinisnya ya. Uji klinis juga kan ada step by stepnya yang memang tidak bisa langsung asal berbicara ini bisa tapi tanpa ada uji klinis, ini juga kan sangat membahayakan. Nah, terkadang memang orang-orang tersebut kan langsung memakan mentah isu-isu yang menyebar ya. Mungkin saya bisa mungkin ketika memang ini bermanfaat ya saya sembuh. Nah ini kan kadang tidak berpikir jernih, oh apakah saya seperti ini, apakah bisa memang bisa menurunkan angka kesakitan dari terkena COVID atau enggak. Ini kan enggak ada uji klinisnya, jadi mungkin ketika memang alkohol berbicara tentang alkohol ya ini sebenarnya kan sangat tidak boleh ya. Intinya obat juga, intinya kita misalnya saya jelaskan seperti obat itu ketika memang dosisnya tepat untuk kita diberikan oleh dokter itu bisa menjadi penyembuh. Tapi ketika obat ini tidak sesuai dosisnya ini malah bisa menjadi racun. Nah ini kan mungkin hal-hal yang memang harus kita pintar untuk mengolah informasi yang ada, jangan asal menelan mentah informasi yang kita dapat, karena memang kebanyakan sekarang anak-anak muda bahkan yang sudah dewasa pun kadang
tidak menelaah informasi yang memang bertebaran di internet. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih banyak dokter. Dan salah dua lagi, istilahnya pengobatan atau pencegahan yang muncul adalah ini. Ada yang mengatakan bahwa minum air setiap 15 menit sekali itu bisa menghilangkan coronavirus di dalam tubuh kita. Dan salah satu hal yang harus dihindari adalah dengan tidak memakan es krim. Okay. Nah, ini kan juga dua contoh lagi nih, Dok. Kalau ini gimana? Iya. Kalau ini, kalau untuk yang minum air putih ya, mungkin kalau minum air putih kan karena memang pintu masuk virus itu kan memang melalui mukosa-mukosa ya, dari mulut, dari hidung, area mata, itu kan area yang basah yang terlapisi oleh mukosa-mukosa. Ini kan virus sangat mudah sekali masuk melalui sana. Nah, ketika memang area hidung tidak tersentuh, area mata tidak tersentuh, insya Allah aman. Nah, kemudian ketika ini minum air putih kan mungkin ini yang dimaksud di sini adalah ketika kita sering minum air putih, tenggorokan kita kan tidak kering ya, tidak kering. Kemudian kita bisa istilahnya apa ya, minum air putih itu bisa untuk lebih melancarkan area tenggorok kita, jadi tidak kering. Kering ini kan memicu batuk dan lain-lain, memicu juga apalagi ketika kita dalam kondisi seperti ini kurang cairan, ini kan sangat memicu kita bisa imunnya turun dan lain-lain. Ini kan mengarah ke sana intinya. Kemudian untuk es krim kenapa ini bukannya tidak boleh ya, kita boleh, cuma kan kita harus yaitu kalau sesuatu yang berlebihan pasti kan tidak baik ya, mungkin boleh tapi mungkin harus dibatasi. Dan mungkin kita juga harus melihat juga jangan makan es krim yang sembarangan. Misalnya kita lihat bisa dari prosesnya, proses pembuatan, dari penuh warna dengan pewarna atau tidak, dengan penambah rasa manis atau tidak, mungkin cara proses pembuatannya, higienitasnya gimana, ini kan harus kita perhatikan. Mungkin dari esnya juga kan mungkin saat kita tidak enak badan, kita minum aja jarang, minum air putih aja jarang, kemudian dimasukin kita makan es krim. Nah, ini kan sangat mungkin bisa mengganggu keseimbangan dari yang ada di pintu masuk kita, misalnya seperti di mukosa mulutnya. Ini mungkin bisa memicu batuk, mungkin nanti ketika ini demam. Nah, ini kan bisa menurunkan sistem imun. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya sebab akibat ya. Ketika kita bisa mengontrol, ya insya Allah tidak apa-apa. Cuma ketika memang kita lost control terkait hal itu ya, pasti nanti berarti kan ini sudah kebanyakan atau di luar batas. Nah, ini kan mungkin harus lebih kita pilah-pilah. Itu kalau memang produk sendiri sih tidak apa-apa. Oh, gitu ya dok ya. Jadi intinya sebenarnya adalah kita menjaga kesehatan, gitu ya dok ya. Jadi menghindari hal-hal yang mungkin membuat kita batuk, membuat kita pilek. Jadi meskipun dua hal ini tidak 100% benar-benar bisa menghindarkan kita dari COVID, tapi karena ini adalah langkah untuk menjaga kesehatan yang nantinya juga bisa meningkatkan imun kita, maka pada akhirnya juga efeknya adalah positif untuk kesehatan kita. Oke dok, mantap sekali. Ini adalah berita yang kemarin sempat viral karena salah Presiden Amerika, ini salah satu statement yang paling kontroversial yang pernah dikeluarkan mungkin bahwa kalau misalkan bleach itu bisa digunakan untuk membersihkan virus, kenapa kita nggak riset? Kalau gue masih nggak hujan, bentar baru pinus lagi. Nah, jadi sebenarnya apa sih dok bahayanya? Kenapa sih misalnya dok ya secara medis kok ini tidak diriset seperti itu, atau ada bahaya apakah yang muncul dari kita melakukan ini, memasukkan bisa dikatakan cairan-cairan keras ke dalam tubuh kita. Kemudian mungkin terkait dengan ini dan yang sebelum-sebelumnya lagi, bagaimana sih dok langkah-langkah yang baik agar kita bisa terhindar dari berbagai berita-berita yang mungkin salah atau misleading ya istilahnya di sekitar kita seperti itu. Monggo dok. Oke, ini mungkin terkait sama ya untuk Trump ya. Ini mungkin kita memang bleach itu sebenarnya kita lihat pasti berbahannya bersifatnya korosif yang mana ini ketika dulu awal-awal COVID kan kita mulai misalnya di rumah sakit itu nyemprot hal-hal yang bersifat mungkin sabun pembersih seperti ini, mungkin nggak bisa disebutin merek ya, mungkin yang bersifat korosif. Ini aja ketika kita untuk alat-alat
misal untuk nyemprot kursi di area poliklinik dan lain-lain, ini aja kadang banyak yang bersifat koros, bisa menyebabkan korosi bahkan seperti berkarat dan lain-lain. Ini kan ketika di alat yang istilahnya besi aja seperti itu hasilnya, apalagi ini ketika masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, ini yang mana ini kan lebih rentan ya. Nah ini kan sangat bahaya. Ini untuk di area rumah sakit aja ini kadang hal-hal seperti ini kan kita nggak semuanya bisa kita gunakan ya, seperti cairan pembersih, dan ini kadang akan merusak kontrol IPAL yang area rumah sakit yang mungkin ini terkait limbah dan lain-lain, ini kan ke arah sana. Jadi untuk hal yang rumah sakit aja seperti itu kita harus hati-hati, apalagi untuk yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini kan memang sangat berbahaya karena memang bersifat korosif itu tadi ya, jadi bisa melukai lambung. Mungkin nanti tidak baiknya efeknya apa, bisa jadi perdarahan lambung dan lain-lain. Ini kan lebih malah bukan karena COVID-nya, tapi karena penyebab dari apa yang kita lakukan, mungkin minum memasukkan cairan pembersih. Nah ini mungkin kemudian bagaimana sih caranya kita ini sama seperti tadi, kita bagaimana supaya tidak termakan isu-isu yang seperti ini, karena kan ketika memang pemerintah sudah memberikan ini, bisa mengklaim ini obat bisa menyembuhkan, bisa seperti ini kan, ini kita melalui tahap uji klinis, nggak hanya dari pendapat ini, pendapat itu. Nah ini kan tidak bisa dipercaya ya, jadi mungkin kita harus lebih pintar atau lebih bijak dalam mengolah informasi yang ada yang sekarang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, kemudian sekarang kita akan, karena waktu kita sedikit terbatas, jadi kita akan langsung melangkah ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya, tadi ini adalah salah satu istilah yang beberapa kali sempat keluar ya dok ya, tentang asymptomatic atau kalau di kita OTG ya dok ya, orang tanpa gejala, atau sekarang sudah ada istilah baru untuk asymptomatic. Orang tanpa gejala, asymptomatic. Orang tanpa gejala ya. Yeah. So asymptomatic adjective is when you present no symptoms of disease. So this is like the dictionary meaning of that. Dalam bahasa Indonesia, tidak menunjukkan gejala penyakit. Jadi ketika seseorang tidak menunjukkan gejala penyakit, meskipun di dalam tubuhnya ada virus, maka dia dikatakan sebagai asymptomatic patient atau pasien asimptomatik. Kemudian ini nih dok, terkait dengan pembahasan mengenai asymptomatic ini, banyak beredar katanya kan apa ya, kalau kita memang yang anak muda ini jauh lebih istilahnya terhindar dari resiko COVID karena mungkin imunitas kita tinggi, kemudian apa namanya, kita tidak memiliki berbagai penyakit bawaan seperti itu. Nah sebenarnya seberapa aman sih dok anak-anak muda ini dari COVID-19? Apakah benar istilahnya kalau misalkan kita masih muda, kita masih di bawah 25, masih di bawah 30, kita bisa lebih bebas beraktivitas, lebih sembrono istilahnya. Itu sampai pada level apa sih dok ini bisa dikatakan benar? Kalau ini ya sebenarnya COVID itu kan sebenarnya tidak memandang umur ya, tidak memandang apapun. Kalau memang terinfeksi, memang sudah masuk ke pintu masuk tadi, ya udah berarti kan memang tergantung kita nanti dari sistem imun kita seperti apa. Kalau memang imunnya baik ya insya Allah nanti kedepannya sih tidak muncul, mungkin tidak berinteraksi dengan penyakit-penyakit yang ada, mungkin bawaan ya, ketika anak muda mungkin tidak ada penyakit bawaan, insya Allah yang mungkin kedepannya aman. Tapi kan kita nggak tahu juga dari perjalanan penyakit itu, kadang kan sekarang kan ada mutasi-mutasi dan lain-lain. Nah ini kan yang kita nggak ngerti. Nah pada untuk anak muda ini kan mungkin resikonya tanpa gejala, misalnya pulang tanpa gejala. Tapi ketika tanpa gejala ini kan nggak cukup di sana saja, nggak cuma anak muda saja. Ketika anak muda kan pasti dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah ini mungkin di rumah ada orang tua, ada nenek, ada kakek, kemudian ada anak-anak kecil. Ini mungkin yang mana seperti orang tua kan kebanyakan mempunyai faktor resiko penyakit dahulu ya, mungkin punya hipertensi, kencing manis, punya faktor resiko stroke ataupun
penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang mungkin sistem imunnya turun. Nah, ini kan mungkin dari hal-hal seperti ini kadang tidak menyangka si anak muda ini bisa menularkan atau membawa virus pulang ke rumah. Nah, kadang tidak bergejala tapi tidak ada riwayat penyerta untuk si anak muda, tapi yang di rumah kan ini resikonya besar bagi orang tua, bagi ibu kita, bagi saudara kita, mungkin bagi ketika memang anak itu anak muda kecil memang dia punya penyakit bawaan, ya ini mungkin bisa berisiko juga sama seperti orang tua atau lansia. Cuma ketika memang kita muda, kita imunnya bagus tanpa gejala, ini bisa aja kita sebagai OTG ya istilahnya, bisa menularkan ke orang-orang yang ada di rumah kita, di keluarga kita di rumah. Nah, ini mungkin kita harus menjaga, sebenarnya ini nggak bisa memandang umur ya, karena kita imunnya bagus atau enggak dan kita ada riwayat atau enggak. Nah, intinya ke sana. Ketika memang kita imun bagus, karena imun kita kan berbeda ya, antara kita, antara orang tua, ini kan berbeda, anak juga berbeda. Jadi mungkin itu untuk penjelasan yang penting. Intinya kita harus sama-sama di sini saling menjaga, sayangilah keluarga kita, orang terdekat kita, terutama orang tua atau anak-anak atau keluarga kita di rumah. Dengar Mbak Ani? Ya Bu Dokter, ini kami masih mendengar suara Bu Dokter, cuma ini sepertinya hostnya mengalami gangguan koneksi. Oh iya. Oke. Mohon maaf, mungkin menunggu sebentar. Iya. Nah, Mbak Nindya, apakah bisa mendengar suara kami? Oh, maaf sekali Dok. Iya, terlempar ya. Iya bisa. Mohon maaf, koneksi saya baru saja terputus. Apa-apa, Saya baru terlempar. Jadi selama beberapa saat. Oh, baik. Jadi meskipun tadi saya sempat tidak benar, tapi saya yakin penjelasannya pasti sudah jelas. Terima kasih sekali Dr. Andri tadi sudah membahas terkait dengan sebenarnya sejauh apa resiko kita, dan bahwa intinya ya kita nggak benar-benar 100% kemudian bebas resiko, kita masih harus berhati-hati meskipun kita masih muda gitu. Nah, dokter, karena waktunya sudah menunjukkan 4:10, sepertinya kita harus mengakhiri terlebih dahulu sesi bincangnya dan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi di sini saya membuka kesempatan bagi peserta, bagi audiens untuk bertanya. Mumpung di sini kan ada yang bisa menjawab secara akurat nih teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan terkait Dok, kalau gini boleh nggak sih Dok? Kalau ini bener nggak sih Dok? Gitu. Nah, silakan dipersilakan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke. Silakan Bu Ria. Maaf, saya yang bertanya dulu ya teman-teman. Iya, Ibu. Ya, dokter, saya mau menanyakan tentang efektivitas berjemur itu. Bagaimana, Dok? Apakah memang berjemur itu efektif untuk menghindarkan kita dari COVID ini? Atau sebetulnya lebih ya untuk kesehatan pada umumnya saja sebetulnya? Terima kasih. Iya, ya Ibu Rini ya? Bu Rio. Ibu Rio, ya. Mungkin ini terkait berjemur ini bagus ya untuk kita ya, karena untuk bisa menambah vitamin, bisa apa ya, istilahnya membuat kebugaran kita lebih bugar lagi. Nah, intinya kan sama saja seperti kita, seperti yang saya jelaskan di slide awal tadi, kita olahraga kan mungkin dari yang kita nggak usah capek, cuma jalan-jalan. Nah, ini kan yang penting badan kita gerak, jalan sebentar, kemudian kita kan dapat keringat, dapat panas. Nah, ini kan intinya sama ke sana.
Jadi kita juga terpapar sinar matahari, berjemur di waktu yang tepat seperti pagi sekitar jam 9 sampai jam 10, maksimal jam 10 lewat 10 ya. Itu mungkin bisa untuk meningkatkan imun kita ya, bisa untuk kita lebih refresh, kita lebih bisa menjaga kesehatan dengan cara banyak menjaga kesehatan seperti makan bergizi, bisa juga olahraga ataupun berjemur rutin dengan jalan sedikit-sedikit di sekitar rumah, itu bisa menjaga stabilitas dari sistem imun kita. Mungkin tanpa itu pun ketika kita bahagia, kita tenang, kita tanpa pikiran yang stres, itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu bisa untuk membantu kita di masa pandemi seperti ini, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Rio. Terima kasih banyak, Dokter. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Selamat sore, Dokter. Saya boleh izin bertanya? Sore, ya. Tapi saya tidak nyalain kamera ya, karena takut malah nanti sinyalnya hilang. Iya, Anggi. Jadi pakai suara saja ya. Jadi nama saya Anggi dari Sastra Inggris 2018. Saya mau bertanya tentang, jadi saya disarankan sama ayah saya untuk tiap pagi setiap habis bangun tidur itu menghirup air panas, terus habis itu ngecek barang-barang di sekitar kita yang kayak kira-kira wangi untuk ngecek indera penciuman kita apakah itu masih berfungsi. Karena katanya salah satu simptom awal kena COVID itu adalah kehilangan penciuman gitu, dan juga kayak melakukan aktivitas sederhana seperti naik tangga, turun tangga, dan jalan sedikit saja itu sudah agak ngos-ngosan. Apakah itu benar? Saya ingin bertanya, meluruskan fakta itu aja, fakta atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anggi ya. Ini mungkin dari ini memang ya gejala dari salah satu gejala dari COVID itu yang belum lama ini muncul ya, memang kehilangan indera penciuman kita ya. Mungkin seperti kita pilek kan kita kayak nggak bisa mencium ya, ini aroma apa, nggak bisa membedakan ini apa. Ini benar ke arah sana. Kadang memang beberapa pasien memang ada yang merasakan gejala tersebut, cuma ada juga yang tidak ada gejala tersebut. Jadi itu namanya seperti anosmia ya. Jadi kita indera penciuman kita memang terganggu, tapi ada juga banyak juga yang tidak terganggu indera penciumannya, itu benar. Tapi memang bisa dilatih juga dengan cara seperti itu. Itu pagi atau tanpa ini, yang penting kita seperti bawa makanan aja kan mungkin sudah tidak mungkin ke arah anosmia ya, pasti kita normal ya seperti itu. Mungkin nggak hanya pagi aja, cuma setiap keseharian kita bisa dilatih kapanpun kalau untuk hal itu, untuk indera penciuman. Kemudian terkait yang naik turun tangga itu ya, mungkin kita juga melatih istilahnya apa ya, jantung, melatih hipoksia atau tidak, kan bisa ke arah sana ya. Jadi kita kekurangan oksigen atau enggak kan kita bisa kelihatan dari sana ya. Kalau memang yang seperti yang sebelumnya kan memang ada yang istilahnya seperti happy hipoksia dan lain-lain. Nah ini kan mungkin itu bisa melatih ke arah sana. Ini kalau memang kuat dan bisa stabil walaupun ngos-ngosan di awal, cuma kan memang wajar ketika kita melakukan aktivitas memang jantung terpacu, ngos-ngosan, detak jantung meningkat, ini kan wajar. Cuma ketika memang kita istirahat itu bisa tidak kita bisa istilahnya apa ya, bisa menyeimbangi ketika kita fase pendinginan dan lain-lain. Kalau memang bisa setelah itu aman tanpa pingsan, tanpa pusing, tanpa apapun ya itu tidak apa-apa, aman. Oke, Dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Baik, sepertinya sebenarnya teman-teman mungkin masih punya banyak pertanyaan ya, tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas, jadi kita harus menutup sesi bincang-bincang pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Anggriani yang sudah menghabiskan waktu bersama kita, menjelaskan kepada kita tentang COVID dengan sangat luar biasa, kemudian juga sudah mematahkan beberapa anggapan-anggapan yang mungkin awalnya masih keliru dan meluruskannya. Jadi sekarang harapannya kita semua di sini menjadi lebih tahu
dari sebelum kita bergabung pada acara sore hari ini. Kepada Balai Budaya Minomartani yang sudah membantu proses terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dari Prodi Sastra Inggris. Baik, jika demikian, saya rasa langsung saja saya akan tutup acara hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, yang sudah menyimak dengan seksama. Terima kasih kepada Dr. Anandini dan semua yang sudah mendengarkan kita pada sore hari ini. Sekian dulu, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Amin. Terima kasih.